Bertemu kembali dengan podcast Banyak Tanah persembahan dari Jawa Pos Media, dan kali ini kita akan berbincang banyak hal terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memang mungkin banyak orang yang ingin tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa produk-produk dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan bersama saya kali ini sudah ada narasumber yang terpercaya untuk membicarakan terkait BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Roswita Nila Kurnia sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat datang Bu Roswita di podcast Banyak Tanya. Selamat pagi, selamat datang juga. Terima kasih. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, Ibu ini langsung saja ya Ibu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Memang ini adalah sesuatu yang banyak dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia karena memang Indonesia ini juga cukup banyak pekerja ya, terutama karyawannya, dan ini menyangkut dengan tenaga kerja. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya adalah mungkin orang dulu mengenalnya sebagai jam sostek ya Ibu. Ya, benar. Kemudian bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bisa ceritakan nggak Bu terkait dengan bagaimana transformasinya dan kemudian kenapa kemudian memilih untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan nama yang mungkin cukup berbeda ya dengan Ya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Silakan Ibu. baik. Terima kasih. Jadi Mas, kita bermula mungkin dari pergerakan dari kebijakan pemerintah untuk Ya, makin melengkapi untuk perlindungan sosial maupun jaminan sosial. ya, Jadi kalau dulu sebelumnya itu dikenal dengan PT Jam Sostek Persero. ya, Jadi satu BUMN yang memang ditugaskan untuk melakukan perlindungan atau jaminan sosial bagi pekerja penerima upah. Nah, kemudian sejalan dengan transformasi untuk peningkatan jaminan sosial secara nasional dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merubah tatanan atau makin memperjelas sistem jaminan sosial nasional. ya, Di situ dijelaskan bahwa program-program jaminan sosial meliputi 5 program awalnya, yaitu jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian maupun jaminan kesehatan. ya. Nah, itu menjadi 2 bagian pokok di mana kemudian setelahnya ada Undang-Undang Nomor 24 2011 yang menjelaskan siapa penyelenggaranya. Nah, Oke. penyelenggara dari 5 program jaminan sosial tersebut untuk JKN itu diselenggarakan oleh PT Astek, Askes ya. Askes, yang memang baru bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Karena Oke. Undang-Undang 24 2011 itu menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan jaminan sosial itu dibentuk melalui atau diselenggarakan melalui badan hukum publik, Oke. yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Iya. Nah, untuk ketenaga kerjaan sisa 4-nya yang terdiri dari JHT, JP, JKK, Iya. JKM itu diselenggarakan oleh PT Jam Sostek yang bertransformasi menjadi BPJS BPJS Ketenaga Ketenagakerjaan. Kerjaan. Oke. Dan itu mulai berlaku mulai kapan Ibu? Kalau berlaku secara peraturan yang ada untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan itu efektif 1 Januari 2014. 2014. Oke. Memang ada melewati masa transisi sehingga kalau kita lihat secara direksi sebagai BPJS-nya itu mulai setelah melewati transisi tahap pertama adalah 2016 sampai Oke. 2021, Oke. kemudian nanti 2021 ke 2026 dan seterusnya setiap 5 Oke. tahun sesuai Nah, ketentuan. dengan adanya transformasi ini tentu juga bertambah pula ya pelayanan-pelayanan yang Ya, diberikan oleh BPJS benar. Ketenagakerjaan ini. Karena amanatnya itu adalah perlindungan kepada seluruh, kalau JKN itu kan kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sementara kalau jaminan sosial ketenagakerjaan itu kepada seluruh pekerja Indonesia, Oke. tidak terkecuali yaitu yang mungkin memang fokus pertama adalah pekerja formal, Nah, tapi termasuk juga adalah pekerja informal atau pekerja mandiri, oke. termasuk juga pekerja migran, gitu. Oh, jadi Jadi, pekerja migran ya, atau PMI ya sekarang namanya. ya, Pekerja Migran Indonesia mm-mm. itu juga bisa menjadi anggota atau Ya, karena dijamin statusnya kan bekerja, BPJS. Iya, ya, oke. gitu. Oke, menarik ini. Dan mungkin kalau mungkin banyak yang belum tahu ya terkait dengan
Orang mungkin mengiranya BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk jaminan yang setelah tidak bekerja lagi ya, istilahnya adalah pensiun gitu misalnya, Mm-mm. itu mendapatkan jaminan dari pemerintah gitu. Benar, Nah benar. sebenarnya layanan apa saja nih yang Ya. ada di BPJS ini? Jadi Gimana sebenarnya cerita? negara sudah mendesain sistem jaminan sosial itu terus berkembang Hmm, sesuai dengan kebutuhan. Tadi kalau kita lihat dari Undang-Undang 40 2004, itu betul. sistem jaminan sosial nasional, itu awalnya ada 5 program, Hmm, yaitu 4 di kami, ya, kemudian juga apa namanya, satu adalah kesehatan. ya. Nah, kemudian sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, Hmm, itu muncul satu perlindungan tambahan lagi untuk pekerja Indonesia dalam bentuk jaminan kehilangan nah pekerjaan. itu Gitu. Nah, itu mulai efektif berlangsungnya itu sejak 2022. 2022. Oke. Setelah muncul peraturan turunan berikutnya, Hmm, peraturan pemerintah, kemudian juga peraturan menteri terkait dalam hal ini peraturan Kementerian Menteri Ketenagakerjaan dan juga ya. Menteri Keuangan sebagai basis untuk pembiayaannya, Hmm, pendanaannya dan juga besar manfaatnya. Terakhir sudah disesuaikan dengan peraturan terakhir terkait dengan peningkatan dari manfaat untuk jaminan kehilangan pekerjaan tersebut jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. atau JKP. Hmm. Ini prosesnya seperti apa Bu Roswita? Karena memang orang mungkin belum banyak yang tahu ya terkait ini. Mungkin ketika mereka sudah berhenti bekerja di tempat A misalnya, Ya, kemudian akan mendapatkan layanan seperti apa dari BPJS ya, Ketenagakerjaan sebelum mereka kemudian ingin bekerja lagi di tempat B misalnya ya. seperti itu. Jadi saya mungkin sambil jelasin sedikit ya Iya, tentang dinamika atau bentuk perlindungannya tersebut. benar. Jadi idealnya memang setiap pekerja Indonesia terlindungi oleh seluruh program. Iya, Karena itu satu, kalau JHT itu kan untuk tabungan pada saat dia hari betul, tua betul. setelah selesai purna tugas. Iya, Baik dia pekerja formal maupun pekerja mandiri, mandiri. Iya, ya kan, pada usia pensiunnya kan juga ada kan untuk itu. Jadi dia iya, bisa ngambil untuk hari tuanya kalau mengikuti program tersebut, iya. sifatnya tabungan. Hmm, Jaminan pensiun saat ini memang masih secara peraturan masih mencakup pada pekerja formal. iya. Nah, kemudian ada asuransi sosial yang sifatnya adalah jaminan kematian dan juga jaminan kecelakaan kerja. Hmm, Nah, ini sangat penting karena seandainya terjadi resiko meninggal dari pekerja kita, dari tenaga kerja atau peserta, hmm. itu kan bisa membastikan kelangsungan pendapatan bagi ahli Keluarga. Iya, waris. Nah, betul. yang kedua adalah juga termasuk beasiswa. Itu turunan dari lanjutan dari Cipta Kerja dan sebagainya itu. Nah, kemudian dari sisi apa namanya? Dari sisi itu kecelakaan kerja, Hmm, seandainya dia terjadi resiko, dia akan bisa diobati sampai penuh dan untuk didorong bisa produktif kembali dalam program Return to Work. Jadi memang lengkap. lengkap. Nah, pemerintah menambahkan lagi satu lagi program yang tadi saya katakan, Hmm, yaitu kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan ini dia memang berbeda dengan yang sebelumnya, itu kan berdasarkan dari iuran peserta dan juga pemberi kerja kalau dia betul. Iya. pekerja formal ya. Hmm, Tapi kalau dia pekerja informal dia iuran dia sendiri. Nah, kalau untuk JKP itu dia berasal dari rekomposisi saat ini menurut peraturan yang terakhir ya. hmm, Itu rekomposisi dari iuran JKK hmm. pekerja direkomposisi jadi ada some portion dimasukkan ke dalam sebagai pendanaan untuk JKP Oh, ditambah dengan iuran pemerintah. Jadi sebenarnya peserta itu tidak menambah pembayaran pembayaran tambahan tidak untuk ada itu. JKP Oke. gitu. Tapi memang secara aturan karena dia harus terdaftar pada seluruh program, Hmm, jadi JKP ini baru mencakup dari sisi pekerja formal dan yang terdaftar pada lengkap 4 program sebelumnya tersebut oke. gitu. Tapi jangan salah ya Bu Roswita. Layanan-layanan itu bisa didapatkan oleh pekerja atau karyawan kalau sudah menjadi peserta BPJS Dan lengkap Ketenagakerjaan 4 program dan dengan lengkap 4 tata program. cara sesuai dengan ketentuan. Artinya
dia terdaftar, perusahaannya juga bukan yang terdaftar sebagian Iya. gitu ya. Terus kemudian itu kan terpenuhi syarat untuk eligibilitas sebagai peserta JKP. Nah, Oke. bagaimana apakah dia bisa mengambil manfaatnya? Nah, itu harus sudah mengiur sekurang-kurangnya 12 bulan dalam Oke. 24 bulan. Nanti dia akan mendapatkan hak manfaatnya sebesar yang berdasarkan peraturan terakhir itu adalah 60% 60%. dari gaji yang didaftarkan, tapi memang ada plafonnya, Mhm. maksimum di angka 5 juta. Jadi Oke. 60% dari 5 juta. Oke, Bu Rosita. Nah, itulah kenapa pentingnya pekerja menjadi peserta BPJS Benar. Ketenagakerjaan ya. Itu manfaatnya cukup banyak sekali ya, apalagi untuk di Manfaatnya hari tua banyak. kan ya. Benar, manfaat banyak dan sifatnya sebagai safety net, Ya, bantalan ekonomi bila terjadi resiko. betul. Karena kita tidak tahu Kita ke nggak pernah depannya. tahu Ya, terjadi resiko kan, gitu betul. loh. Nah, Bu Rosita, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, boleh dong bisa dijelaskan terkait dengan hingga saat ini menjelang akhir tahun 2025 ini. Mm-mm. Sudah berapa banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Yang terdaftar ya. yang terdaftar terutama, kemudian apa langkah-langkah dari BPJS Ketenagakerjaan untuk supaya seluruh karyawan atau pekerja ini bisa tercover BPJS Iya. Ketenagakerjaan. Jadi kalau data per November terakhir kami itu sudah mencatat mendekati angka 45 juta 45 peserta juta. aktif Oke. atau kurang lebih sekitar sepertiga dari potensi angkatan pekerja Oke. ya, angkatan kerja. Nah, kemudian itu alhamdulillah bila dibandingkan dengan tahun 2020-2021 itu masih tercatat di angka 30 juta. Jadi Oke. terjadi peningkatan sebesar kurang lebih ya mendekati 50%, iya. 50%. Ini sebenarnya bagi kami bukan sekedar masalah prestasi, tapi adalah bagian bagaimana kita mewujudkan kesadaran pekerja maupun pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja Indonesia dalam program ini. Iya. Yang kedua adalah adanya kesadaran dari pekerja Indonesia bahwa oh ada ya negara sudah mendesain sistem jaminan sosial Iya. yang bisa bermanfaat untuk terhadap resiko-resiko yang mungkin dihadapi dari pekerjaannya Iya. gitu. Jadi itu yang bagi kami sebuah langkah yang bersyukur ya bahwa bisa meningkatkan dalam 5 tahun ini. Dan kalau ditanya langkah apa yang akan dilakukan, yang langkah dilakukan pasti sosialisasi dan accessibility, karena itu hal yang penting. Jadi Betul. peningkatan literasi dan juga peningkatan accessibility. Iya. Apakah itu melalui kanal pendaftaran, pembayaran maupun penerimaan dari haknya yang bersangkutan pada saat klaim. Gitu. Jadi kita walaupun kami lembaga publik, badan Iya. hukum publik, tapi kita berusaha untuk memberikan layanan yang tanda kutip bersifat kompetitif. Betul. Gitu. Iya. Jadi karena harus ada customer centric di sini. Oke. Nah, terkait dengan layanan yang diberikan nih, tentunya kan BPJS Ketenagakerjaan ingin supaya pekerja ini mudah ya untuk mengakses, kemudian bagaimana kalau misalnya mereka sudah tidak bekerja, cara mereka mengklaim dan sebagainya. Oke. Nah, seperti apa nih dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena sekarang ini eranya dunia digital nih, Bu Benar, Roswinta. benar. Nah, apakah ada terobosan baru dari BPJS Ketenagakerjaan? Saya pada saat kalau menjelaskan transformasi digital, saya juga nggak bisa melepaskan dari perjalanan panjang periode pemimpin-pemimpin BPJS sebelumnya ya Pak Iya. ya. Karena salah satu transformasi besar yang dilakukan sebelumnya itu adalah pada waktu mengenalkan tentang lapak asik. Lapak asik itu terjadi dikenalkan pada saat COVID, pada saat ada pembatasan kita Social distancing gitu ya. benar gitu kan gitu. Jadi yang itu yang harusnya harus gimana nih? Sementara kan kita juga sadari bahwa seluruh dunia nggak hanya Indonesia ada sedikit perlambatan ekonomi saat itu Iya, kan. betul. Nah, bagaimana kita bisa tetap melayani walaupun saya waktu itu belum sebagai jajaran direksi ya. Oke.
Jadi memang sudah dilakukan untuk pengembangan tahap awal yang sifatnya lapak asik atau layanan tanpa kontak fisik. Layanan tanpa Jadi kontak fisik. memang menggunakan webs untuk meng-apply, kemudian juga memasukkan permohonan klaim dapat untuk wawancara secara online untuk melakukan verifikasi gitu. Nah, berangkat dari situ itu kan sebagai modal awal kita langsung bertransformasi juga Oke. melalui Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile itu bagaimana orang bisa mendapatkan haknya JHT karena 80% atau 85% dari layanan kami yang sifatnya klaim itu adalah JHT. Iya. Bagaimana JHT itu kan tabungan mereka. Betul. Bagaimana bisa dapat cepat? Nah, itu kita kembangkan waktu itu Jam Sostek Mobile. Atau JEMO dikenal. Nah, Atau JEMO JEMO. itu dengan menggunakan biometrik verifikasi diharapkan untuk same day dan sekarang kurang dari 15 menit udah bisa cair. Sepanjang biometrik dan sebagai data-datanya sudah Valid ya. valid. Oke. Makanya ini yang kita dorong bagi peserta, daftarkan tapi lengkapi jati dirinya sehingga memudahkan pada saat nanti penerimaan atau mengklaim manfaat. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama ya, Bu? Nggak perlu nunggu lama-lama. Kemudian juga kita lakukan selain JEMO itu kan tadinya memang hanya layanan klaim, waktu awalnya itu di bawah 10 juta, sekarang sudah meningkat menjadi sampai dengan 15 juta. Kemudian kita jadi mencadangkan dari JEMO itu menjadi satu bagian ke depannya itu menjadi super apps. Jadi yang sekarang sudah melakukan registrasi pada saat jaminan pensiun. Jadi kan kadang-kadang dulu tuh masih terpaksa harus ke kantor cabang melakukan verifikasi awal untuk mendapatkan pensiun berkala. Nah, sekarang kita bisa melakukan melalui Jam Sostek Mobile. Selain cek saldo, kemudian pendaftaran, baik pekerja informal bisa langsung lewat Jam Sostek Mobile dan juga klaim. Jadi kita nanti terus melingkan, termasuk juga dengan ke depan adalah untuk IPLKK-nya dilingkan di sana. Oke. Dan itu sudah tersedia di apps ya, baik di Android maupun di Ya, iOS ya. ya, di iOS maupun di Android. Dan peserta tinggal download aja ya apps itu ya, Bu? Iya, iya. Jadi kita juga kalau lapak asik kan masih pakai webs gitu ya, tapi ngelink nanti sudah ngelink sih, bukannya nanti sudah ngelink. Jadi kalau misalkan memang mau apply kemudian atau Jam Sostek Mobile sudah apply tapi misalnya saldonya sudah melink kepada melebihi dari yang untuk eligible JEMO, nanti secara otomatis akan di direct untuk masuk ke lapak asik. Jadi tinggal pilihannya seperti itu. Iya, termasuk itu ketika kita juga ingin mengecek terkait dengan berapa saldo kita ya. Iya, Bisa saldo. di situ ya. Dan juga mengecek artinya saldo dan juga kita udah dibayar belum sama perusahaan kita. Karena nanti ada notifikasi di sana bahwa terakhir dibayarkan tanggal sekian gitu. Jadi itu buat ngecek bahwa terus kemudian kita terdaftar dalam program apa saja. Kan idealnya kita harus current ya statusnya, perlindungannya. Agar kalau resiko yang kita tidak duga bisa tercover karena kita statusnya aktif. Betul, dan itu bisa kita cek lewat layanan mobile ya. Benar. Langsung lihat, oh Anda terdaftar di mana gitu. Nah, terkait dengan ini Bu Rosita, kan mungkin kalau di perkotaan mungkin kan karena jaringan internet juga cukup masif ya. Benar. Layanan juga cukup bagus. Tapi kalau di pelosok ini mungkin bisa dibilang sebuah hal yang ya cukup pekerjaan rumah juga ya mungkin ya Bu. Nah, seperti apa BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mensosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok daerah ini? Ya. Kan kami kan tentunya kan memang satu kita punya kanal fisik itu atau kantor cabang itu kan memang juga ada sebesar kurang lebih 300 tersebar di seluruh Indonesia. Di mana masing-masing dikelola oleh kantor wilayah yang membawahi beberapa provinsi gitu kan. Kemudian dari situ kita juga membentuk di bawahnya dari kantor cabang tersebut unit layanan. Unit layanan itu bisa dalam bentuk bekerja sama dengan MPP, Mall Pelayanan Publik, terus kemudian juga atau PTSP setempat dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menjangkau daerah sebagai hubnya itu daerah yang
pelosok, sehingga kita targetkan tidak ada blank spot, Nah, tidak ada yang tidak terlayani, betul, ya. terlepas apakah pakai fisik ataupun pakai digital. Iya. Nah, yang terakhir itu adalah kita sudah melakukan di kanal-kanal yang sifatnya UL tersebut, kita lengkapi dengan kanal digital, yaitu dalam bentuk, kan awalnya mungkin dulu secara bertahap lebih banyak tentang informasi. Betul. Sekarang mereka bisa langsung klaim karena kita udah mengembangkan apa yang kita sebut sebagai JMO Mitra. JMO Mitra. Karena kan kalau JMO itu biasanya cuma satu kayak mas handphone, terus terdaftar di situ kan. Betul. Nah, ini JMO Mitra dengan satu handset khusus tapi multi layanan. Iya. Jadi bisa kalau misalnya ada keterbatasan mau ngambil tapi peserta nggak punya pulsa katakanlah Iya, gitu. betul. Atau internet nggak ada apa Wifi-nya mungkin agak ini ya. jadi bisa melalui hal tersebut. Oh, Gitu. jadi lebih mudah juga ya Lebih mudah. bagaimana BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya. Benar. Dan ini sangat penting kami terus mensosialisasikan dalam bentuk JMO itu. Jadi sosialisasi kantor cabang kami bergerak untuk sampai ke akar ini untuk menjelaskan secara berkala dan bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah setempat. Betul. Karena penting banget dari kami itu untuk menekankan sering terjadi kadang-kadang berita-berita yang seolah-olah ada calo. Nah, itu. Nah, untuk menghindarinya seperti apa? Jadi kita menjelaskan sebenarnya ini layanan tanpa biaya, tidak dipungut pengurangan apapun. Karena kami sudah menekankan walaupun memang ada di kantor cabang ya, maklumat pelayanan itu bahwa kita tidak memungut biaya apapun pada layanan ini. Jadi otomatis kita coba menjangkau sampai ke remote sehingga tidak ada blank spot, dan kita harapkan dengan edukasi berkala masyarakat pekerja tahu bahwa Anda bisa melakukan klaim sendiri tanpa harus via pihak lain gitu loh. Karena itu juga penting untuk melindungi identitas diri masing-masing. Betul, data pribadi harus dilindungi. Data pribadi itu kan ada undang-undangnya kan. Jadi kita harus melindungi, jangan sampai kita serahkan kopi KTP dan sebagainya karena bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi biasakan untuk kita sendiri. Nah, itu yang biasanya memang masih pemahaman seperti itu masih kurang, terutama mohon maaf ya, terutama untuk yang masyarakat masih di pelosok ya Bu. Benar. Tentang itu yang kenapa akhirnya data pribadi bisa lepas gitu. Benar. Ya. Nah, ini memang udah diantisipasi oleh BPJS. Udah diantisipasi. Jadi kan kami kan juga pada saat membuka unit layanan itu kan tentunya dengan pihak-pihak pemerintah setempat gitu ya. Artinya kenapa tempatnya itu adalah di dinas-dinas ataupun misalnya di MPP atau di PTSP kan itu sampai ke level kabupaten dan pelosok juga. Jadi sehingga dengan kita lengkapi layanan withdrawal tersebut klaim seyogyanya bisa dilakukan, dan karena petugas yang mengawal kan juga di bawah kontrol kendali dari sisi kantor cabang setempat dan juga kanwil setempat gitu. Jadi itu benar-benar petugas kami gitu. Nah, Bu Ruswita, kan memang BPJS Ketenagakerjaan pasti mendorong ya masyarakat atau terutama untuk pekerja dan pemberi kerja untuk istilahnya dalam tanda kutip berlomba-lomba untuk mendaftar ini menjadi peserta ya. Benar. Nah, langkah dari BPJS seperti apa? Kemudian apakah ada kendala Bu terkait dengan para pekerja ini untuk bisa masuk ke menjadi anggota BPJS? Karena mungkin ada semacam stigma gini Bu. Nanti kalau aku jadi anggota atau peserta BPJS Ketenagakerjaan, nanti gajiku kepotong. Nah, seperti itulah. Untuk menjelaskan yang hal-hal seperti itu seperti apa Bu? Benar. Jadi kalau dari suka atau tidak suka dari pemberi kerja juga memang diperlukan kedisiplinan. Karena sebenarnya ini tergantung dari nasib pekerja Indonesia juga. Dan sebenarnya tanda kutip kan memang resikonya secara tidak langsung misalnya kecelakaan kerja dan sebagainya sudah teralihkan di cover negara melalui penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS. Kan itu sebenarnya. Jadi tentunya untuk berlomba-lomba itu harusnya keniscayaan tanpa menjadi sesuatu reinforcement, tapi kesadaran untuk melindungi dari berbagai resiko yang mungkin nggak bisa
di cover semuanya oleh pemberi kerja, ya. gitu kan. Nah, kemudian dari pesertanya atau pekerja Indonesia itu juga harus ada kesadaran, negara sudah mendesain loh, ini semua produk kan hasil undang-undang, Pak. Betul, ya. Bukan yang kami mendesain, tidak. Jadi semua hasil undang-undang. Jadi oleh karenanya dibutuhkan juga pemahaman bahwa sebenarnya misalnya gini, Hmm, kecelakaan kerja sama kematian melindungi resiko selama bekerja. betul. Kemudian hari tua untuk pada saat dia purna Tugas, tugas. ya. Jaminan pensiun walaupun sekarang masih kepada pekerja ini ya, formal ya. Ya. Itu paling tidak ada penghasilan rutin secara sesudah dia pada saat pensiun. Betul. Jaminan kehilangan pekerjaan juga sudah ada. Kemudian di luar dari jaminan pokok tersebut ada juga satu manfaat layanan tambahan perumahan. Membantu pekerja yang belum punya rumah untuk bisa memiliki rumah melalui kerjasama kami dengan perbankan, dengan aturan yang dari pemerintah gitu ya, dengan tingkat bunga tertentu sehingga bisa memiliki rumah Itu gitu. menarik Bu Rosita. Mungkin bagi Gen Z ya terutama yang Benar. mungkin bekerja, yang baru bekerja ya. Ini ada tambahan apa ya, semacam layanan yang baru ya nih, Ya, jadi bisa kan mendapatkan rumah. benar, Itu seperti apa sih Bu? Nih, bisa benar. ceritakan Jadi lebih kan lanjut. sebenarnya jaminan hari tua Mm-mm, JHT kita itu mm-mm, bisa diambil sebagian, Pak. mm-mm. Bagian sesuai dengan peruntukannya Oke, setelah masa kepesertaan 10 tahun. iya, Bisa ambil 10% atau 30% untuk kebutuhan perumahan salah satunya. iya. Nah, ini tidak mengutak-ngatik JHT-nya, Oke. tapi adalah kredit yang kerjasama kami dengan perbankan di mana tingkat KPR-nya, bunga KPR-nya sudah Mm-mm. ditentukan. Oke. Yaitu misalkan dan size-nya menurut saya sizable sih, menarik. Karena untuk KPR bisa plafonnya sampai dengan 500 juta, Pak. Oh, tinggi juga. Tinggi kan? Iya. Gitu loh. Terus kemudian ini penting nih buat Gen Z Betul yang Bu, ini iya. nih. Kemudian uang muka perumahan itu Hmm, juga bisa masuk dari situ. mm-mm. Kemudian renovasi perumahan dan juga bagi perusahaan properti developer untuk Oke. membangun perumahan yang memang dikhususkan nanti pembelinya adalah peserta BPJS kan ada. BPJS. Oke. Itu sudah melekat ya ketika kita menjadi peserta otomatis ada ya? Karena syarat untuk mendapatkan KPR tersebut Heeh. atau MLT perumahan itu dengan sekurang-kurangnya terdaftar sudah 1 tahun. Jadi instead of nunggu 10 tahun terus ngambil sebagian tabungan kita di JHT, Heeh. kita bisa mengajukan itu untuk rumah kita gitu ya. Bila memang belum punya rumah ya walaupun Mm-mm. memang nanti harus memenuhi tata cara ketentuan syarat perbankan. Betul, iya. Tapi paling tidak tingkat bunganya itu kan sudah diatur Oleh yaitu Kementerian maksimum Keuangan. gitu loh. Oke, ini menarik Bu. Mungkin Gen Z yang kita bilang tadi Bu, mungkin belum banyak yang tahu ya Bu Belum, terkait dengan belum. Makanya bagaimana. memang kita terus menggerakkan ini dan alhamdulillah sudah mulai peningkatan untuk yang menikmati fasilitas ini keluarga muda Iya, gitu kan. betul. Nah, ini yang mungkin harus apa ya, orang tua terutama yang putra-putranya baru aja kerja mungkin Mm-mm, lebih aware juga dengan benar, bagaimana menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terutama juga pemberi kerjanya ya juga benar, lebih semangat lagi untuk mendorong benar, para pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali manfaatnya yang bisa didapatkan oleh peserta ya, Bu. benar. Nah, Mungkin saya tambahkan sedikit karena oke. kenapa akhirnya di JEMO itu kami harapkan sebagai super apps. Oke. Karena nanti, bukan nanti, sebagian udah kita cicil gitu Mm-mm. ya. Jadi selain program utama dan juga termasuk MLT juga bisa klik juga di situ untuk Iya. melakukan pendaftaran atau Mm-mm. pengajuan. Nanti juga sebagian juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra misalkan terkait dengan investasi di Oke. Sun dan sebagainya. Jadi bisa jadi one stop service. Jadi satu marketplace gitu untuk Oke. kebutuhan seandainya misalnya kan Gen Z sekarang juga udah mulai apa sadar investasi ya. Betul. Nah, jadi kan bisa membeli Sun memang melalui dengan menjadi peserta di situ walaupun memang kita bekerja sama dengan mitra yang memang Iya. memiliki wewenang untuk menjual hal tersebut gitu ya, menjual surat utang negara dan sebagainya Sun dan Oke, sebagainya. tapi itu SBN.
nggak sulit kan Bu, maksudnya untuk bisa menjadi itunya? Enggak, karena memang kalau dibuka nanti itu ada macem-macem, Pak. Mhm. Bahkan juga ada gimmick-gimmick yang Nah, diskon untuk merchant tertentu dan sebagainya gitu. itu Gen Z, Bu Rosvita sudah menjelaskan panjang lebar tentunya supaya teman-teman Gen Z ini lebih aware untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya Bu. Ya, heeh, Karena karena banyak sekali ya Bu manfaatnya. banyak Ya benar. mungkin merasa jangan lagi terstigma dengan waduh gajiku dipotong ya Bu. Ya, karena pada akhirnya akan kembali. Karena kan satu kalau dipotong jamin yang besar itu kan dipotong kan JHT, Pak. Iya, Tapi kan itu tabungan betul. gitu. Jadi Iya, nggak akan dan juga dikembangkan bukan diam aja gitu iya. kan gitu. Tabungan tapi bisa berkembang kan Bu. Heeh, Iya. karena ada direktur investasi. Iya, betul Ya, sekali. untuk Menarik Bu, dan ini mungkin yang kita coba lanjut yang ke arah tadi yang kita sempat singgung Bu tentang pekerja migran Oh, Indonesia. oke. Nah, Heeh. ini kan mungkin juga belum banyak yang tahu bahwa pekerja migran Indonesia itu juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Nah, terkait hal ini, apakah itu layannya sama dengan pekerja yang di Indonesia atau Ya. ada perbedaan Bu? Jadi sejatinya itu kan perlindungannya dalam bentuk tanda kutip JKK dan JKM. Mm-mm. Tapi untuk pekerja migran itu memang ada beberapa modifikasi sesuai kebutuhan. Oke. Misalnya, jadi ada kurang lebih sekitar 21 manfaat sampai saat ini. Oh, Di antaranya salah satunya bila terkena masalah sebab apapun mm-mm. mendapat bantuan untuk pemulangan tiket Oke. pulang. Jadi artinya nggak akan terlunta-lunta. Iya. Ya kan? Gitu loh. Pemulangan seharga tiket tapi dengan maksimum 15 juta. Harusnya affordable dong, Pak, dengan one way dari negara tujuan. Cover lah Bu, bisa Iya kan? ya, Bisa kan? bisa. Gitu loh, di lokasi manapun. Itu Iya. satu hal. Kemudian juga kesehatan gitu loh ya. Untuk misalnya kecelakaan kerja dengan Mm-mm. reimbursement plafon tertentu. Oke. Gitu. Sampai saat ini kalau nggak salah kadang-kadang banyak saya bisa sedikit eh, apa mungkin nggak pas tapi seingat saya itu di angka 50 juta 50 maksimum juta untuk ini. maksimum ya. Oke. Tapi sebenarnya kita lagi mengembangkan sekarang untuk mencoba bekerja sama dengan Social Security setempat. Mm-mm. Karena pekerja migran sebenarnya itu menjadi kewajiban sama kayak di kami kan ada pekerja asing harus terdaftar di sini dengan Oh kondisi ya, masa kerja sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan ya, betul. Nah, kalau di sana pun juga begitu. Misalnya Malaysia mewajibkan pekerja migran harus mendaftar di Social Security-nya. Di negara Nah, setempat pokoknya. negara Oke. setempatnya. Nah, Jadi artinya kita sekarang lagi mengupayakan memang nggak mudah untuk kemungkinan COB tersebut sehingga oke. bisa perlindungannya bisa paripurna kan Betul. gitu dengan coverage tertentu gitu. Oke. Nah, terkait dengan PM ini Bu, mungkin ya dalam tanda kutip kemarin-kemarin juga cukup ada kasus-kasus yang itu. Nah, Mm. untuk menghindari hal-hal itu terjadi lagi, langkah dari BPJS seperti apa? Apakah sosialisasi ke apa dinas terkait Ya, ataupun mungkin ke apa pihak-pihak yang menjadi penyalur tenaga kerja asing atau ya. PMI ini? Jadi sebenarnya kami unit layanan kita sudah ada di beberapa negara yang memang konsentrasi penempatan paling tinggi, Oke. yaitu di Taiwan, di Mhm. Hong Kong, di Korea Selatan, Oke. eh, kemudian ada 4 tuh, satu lagi Korea, Korea, Taiwan, Taiwan, Hong Hong Kong, Kong, itu yang ah, utama ah, ya. Nah, kemudian apa namanya? Biasanya pada saat menjelang berangkat itu kan memang kita melakukan sosialisasi bersama ya. dengan ya saat ini KP2MI ya, Mhm. Kementerian P2MI. Iya. Nah, jadi di situ didorong untuk pendaftaran awal. Mhm. Sehingga biasanya itu sesuai dengan masa kontrak Oke. ya. Jadi perlindungannya sebenarnya ini saya bisa katakan sangat murah karena 370.000 untuk perlindungan kurang lebih 31 bulan. Jadi Oke. 30 bulan, 5 bulan sebelum berangkat, kemudian selama masa kontrak, terus 1 bulan sesudah kepulangan. Karena Kepulangan ya. biasanya kontrak itu kan 2 tahunan, Betul ya. gitu. Jadi perlindungannya itu kan luar biasa Hmm. untuk mengcover 21 perlindungan, termasuk beasiswa,
Terus kemudian kalau meninggal juga di cover, kemudian juga berobat kalau misalkan di luar negeri dengan plafon tertentu, tapi pas di sini dilanjutkan dengan berobat sehingga sembuh gitu. Oke, itu manfaat cukup banyak. Jadi PM ini sebelum berangkat harus paham juga ya Paham, untuk bagaimana bisa menjadi peserta benar. BPJS Nah, Ketenagakerjaan. kenapa kami membangun unit layanan di luar? Karena kebanyakan kan sudah keburu berangkat, baru tahu. Nah, itu Jadi itu problemnya yang di situ ya. problemnya. Jadi kita lakukan sosialisasi pasti melalui daring Oke. atau kadang-kadang bersama dengan para apa namanya kementerian terkait ataupun ini melakukan sosialisasi juga di negara penempatan gitu ya, tapi nggak secara berkala lah, tapi lebih seringnya dengan daring, dan kita harapkan petugas di unit layanan itu juga secara reguler mengupdate karena kan pasti berkolaborasi dengan kedutaan ataupun dengan konjen setempat Oke, gitu. oke, Bu. Nah, menarik sebenarnya obrolannya bisa cukup panjang ini, Bu. Benar, karena 5 program kita Iya. jalanin belum turunan-turunannya, Betul sekali. beasiswa, kemudian juga MLT gitu Iya. kan. Mungkin ini yang terakhir Ibu Roswitha sebelum podcast Banyak Tanya ini kita akhiri. Nah, eh dewasa ini mungkin bisa Ibu Roswitha ceritakan terkait tantangan di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian yang terakhir adalah pesan dari BPJS Ketenagakerjaan terutama dari Ibu Roswitha bagaimana terkait dengan pekerja ini untuk bisa sukarela istilahnya Ya, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Monggo ya. Ibu. Baik. Tantangan salah satu yang terbesar itu adalah perubahan paradigma pertama paradigma terkait dengan pekerja platform karena mengarah pekerja mandiri, gig ekonomi dan sebagainya. Kalau yang sebelumnya cenderungannya apalagi Gen Z itu kan kalau dulu sebelumnya zaman saya mulai bekerja itu kan lebih kepada pekerja formal. Nah, sekarang kan tantangannya adalah pekerja mandiri yang berarti harus sadar muncul dari diri sendiri. Gitu. Nah, pemahaman tentang ini itu adalah sangat penting. Makanya kami berusaha terus melakukan edukasi melalui kanal sosial media kami, apakah Instagram, kemudian juga Facebook dan sebagainya tentang penting-pentingnya hal tersebut, dan juga TikTok juga untuk menjelaskan bahwa ini sangat penting untuk menimbulkan kesadaran. Kemudian juga melakukan juga informasi tentang testimoni manfaat, misalkan ada yang beasiswa sehingga membantu, salah satunya itu ada yang dari Papua untuk sekolah di kedokteran gitu. Jadi luar biasa ya, jadi negara sudah mendesain seperti ini. Nah, dengan tantangan dinamika gig ekonomi tersebut tentunya selain kami terus melakukan aktif untuk sosialisasi, tapi diperlukan juga pemahaman. Kita juga masuk bahkan kepada sekolah-sekolah untuk memahami agar mereka para student juga paham tentang jaminan sosial karena ini bantalan untuk potensi jangan sampai ada kemiskinan baru. Betul. Nah, jadi kalau dengan dinamika tantangan tersebut, saya hanya berpesan kepada teman-teman pemirsa bahwa negara sudah mendesain jaminan sosial dengan luar biasa. Risiko bisa terjadi kapan saja. Jangan menunggu mengasumsikan bahwa itu gimana nanti dan sebagainya. Lindungi diri Anda, daftarkan pada tempat terdekat sepanjang status Anda bekerja. Pastikan dan download Jemo sehingga bisa ngecek status keaktifan dari program tersebut untuk melindungi potensi diri Anda. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Roswitha. Sangat luar biasa ini bisa mencerahkan seluruh masyarakat Indonesia sih. Mudah-mudahan. Makasih. Iya, terima kasih. Lindungi diri Anda dan jauhkan dari risiko dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itulah pesan dari Bu Roswitha di akhir podcast Banyak Tanya ini. Dan terima kasih Bu Roswitha atas waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa juga menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Amin. Sampai ketemu lagi Bu Roswitha. Terima kasih, Mas. Sahabat Jawa Pos, demikianlah podcast Banyak Tanya dengan Ibu Roswitha Nila Kurnia dari Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan semoga bermanfaat bagi sahabat Jawa Pos semua. Dan
BPJS Ketenagakerjaan memang memberikan manfaat yang luar biasa, dan maka jangan ragu bagi pekerja dan juga pemberi pekerja untuk mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai jumpa lagi dalam podcast Banyak Tanya selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih ya.